Pemirsa, apa dampaknya perang terbuka Israel Amerika Serikat dengan Iran dan benarkah ada ancaman terhambatnya pasokan energi jika Iran akhirnya menutup Selat Hormuz? Kita akan berdialog dengan analis Timur Tengah Irfan Maulana. Kang, selamat pagi Kang. Pagi. Terbaru adalah pangkalan militer Amerika di Doha, terbesar di kawasan negara Teluk, dibom oleh Iran. Dan Iran mengklaim, Qatar mengklaim mereka berhasil mengantisipasi itu. Sebenarnya serangan ini apakah akan membuat ancaman juga terhadap pangkalan-pangkalan militer AS di Kuwait, di Irak ataupun negara-negara Teluk lain, Kang? Ya, pertama ini serangan misil balistik Iran ke pangkalan Amerika di Qatar memang mengejutkan. Mengingat kenapa? Pangkalan ini sebetulnya sudah relatif dikosongkan dari fasilitas tempur Amerika beberapa hari sebelum serangan Israel ke Iran. Yang kedua, hubungan baik dua negara bertetangga Qatar dan Iran itu sudah terjalin cukup lama. Ketika beberapa negara Teluk dalam suasana ketegangan dengan Iran, Qatar sebaliknya justru melonggarkan dan melonggarkan ketegangan itu dan membangun hubungan yang lebih baik dengan Iran. Bahkan Qatar dan Iran punya kerjasama untuk eksplorasi gas di Teluk Persia, di wilayah berbatasan laut Iran dan Qatar. Sebetulnya ini mengejutkan, dan Qatar juga kan termasuk negara yang keras mengecam serangan Israel ke Iran gitu. Ini juga mengejutkan. Namun saya dapat informasi terbaru yang dikutip dari New York Times bahwa sebetulnya serangan Iran pada Qatar itu sudah dikoordinasikan lebih dulu dengan Qatar untuk meminimalkan kemungkinan korban. Gitu. Dan ini juga bahkan sebetulnya bukan terhadap Qatar. Ada pernyataan Donald Trump juga di sosial media bahwa Amerika sudah diberitahu lebih dulu soal rencana serangan itu. Dan ini juga bukan hanya kepada pangkalan Amerika di Qatar, kemungkinan juga pangkalan Amerika lain di Irak dan tempat yang lain. Kenapa harus sampai ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada Iran, kepada Qatar dan juga Amerika, Kang? Ada apa di balik sini? Saya kira ini sebetulnya pembalasan harga diri Iran saja, simbolik sebagai pembalasan atas serangan kemarin Amerika ke 3 situs nuklir Iran ya. Yang sebetulnya gitu serangan Amerika kemarin juga tidak efektif menghancurkan fasilitas nuklir Iran. Karena terbukti tidak ada bukti efek radiasi atau radioaktif dari serangan tersebut. Uraniumnya juga udah dibawa ya. Dan konon juga beberapa minggu sebelumnya sebetulnya uranium Iran sudah dipindahkan ke tempat lain yang mungkin tidak diketahui oleh Amerika maupun Israel. Tapi ini apakah hanya sekedar gertakan doang ini, Kang? Serang-serangan ini? Karena sudah terkoordinasi sebelumnya. Atau beneran apa tidak nih serangan ini ada? Serangan ini betul-betul ada. Donald Trump kan bilang bahwa ini sudah dikoordinasikan. Sudah tahu, Amerika sudah tahu sebelumnya sehingga tidak ada korban oleh Amerika. Dan New York Times juga tadi saya kutip menyebut bahwa serangan ini juga sudah dikoordinasikan dengan pejabat Qatar. Ini sebetulnya simbolik sebagai pembalasan Iran terhadap serangan Amerika kemarin. Dan baru saja saya dapat informasi Donald Trump mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata selama Israel dan Iran selama 12 jam ke depan, mulai Senin dini hari ini mungkin. Dini hari ini saya kira. Selasa dini hari ini. Saya belum bisa menebak, tapi kami dapat informasi bahwa sebelumnya pihak Israel juga sudah menyatakan kesediaan gencatan senjata jika Ali Khamenei setuju. Mungkin ini juga tercapai juga setelah pertemuan Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi ke Rusia ketemu Putin. Yang dalam pertemuan itu memang Putin mengecam Israel dan Amerika. Tapi memang Putin tidak bisa menjanjikan bantuan kepada Iran untuk melawan serangan agresi Israel maupun serangan Amerika. Tidak ada kepastian juga bantuan. Jadi ada berpotensi Iran bisa sendirian. Jadi ada banyak faktor lah. Walaupun demikian bisa jadi juga itu bagian dari upaya untuk mencegah eskalasi lebih besar. Karena bisa jadi ada pihak ketiga lain yang akan membantu Iran. Kemarin kan Deputi Kepala Keamanan Kremlin Medvedev itu mengatakan bahwa ada negara yang siap membantu Iran untuk melawan Israel. Informasi negara mana, Kang? Orang menduga Korea Utara, karena Kim Jong-un kemarin juga menyatakan sudah punya siapanya untuk membantu. Sudah mengeluarkan pernyataan resmi juga Pyongyang untuk membantu Iran. Kan bisa saja misil balistik Iran itu
disuplai hulu ledak nuklir oleh Korea Utara, itu kan berbahaya. Baik, sinyal untuk gencatan senjata ini resmi berarti ya keluar dari Trump ya Kang ya? Sementara ini baru pernyataan dari Trump. Dari media, dari sumber Iran baru muncul pernyataan soal permintaan maaf terhadap Qatar. Baik. Jadi belum resmi, tapi di sosial media Iran sudah menyatakan permintaan maaf kepada rakyat dan pemerintah Qatar bahwa serangan kepada fasilitas Amerika di Qatar itu tidak ditujukan kepada rakyat Qatar. Sipil, ya. Oke, secara fisik juga lokasi pangkalnya itu jauh dari pemukiman sipil ya Kang? Tidak jauh dari lokasi sipil. Baik, Kang, kita bicara mengenai latar belakang ini masih banyak yang mengatakan abu-abu apa sih latar belakangan serangan kedua negara ini. Apalagi postingan beberapa jam yang lalu dari istrinya Benjamin Netanyahu, Sarah Netanyahu mengatakan bahwa salah satu kalimatnya, "You are not my enemy," tapi lebih ke rezimnya. Apakah serangan ke Iran ini adalah untuk mengganti rezim atau benar pemusnahan nuklir, Kang? Belakangan ini mungkin terungkap ya. Kalau bicara pemusnahan nuklir, laporan IAEA, bahkan juga laporan Kepala Intelijen Nasional Amerika, Tulsi Gabbard, bulan Maret lalu menyatakan bahwa Iran masih jauh untuk punya kemampuan membuat senjata nuklir. Sehingga belakangan terungkap bahwa motif sebenarnya serangan Israel itu adalah untuk menggulingkan rezim, memprovokasi rakyat Iran untuk melakukan pemberontakan, penggulingan rezim, diganti oleh rezim baru yang lebih dekat atau pro-Israel. Dalam hal ini rezim warisan pelanjut rezim Shah Iran yang digulingkan dalam Revolusi Iran tahun 79. Yang saat ini anaknya di pelarian, Reza Pahlavi, terus berkoar-koar mengajak rakyat Iran untuk menggulingkan Ali Khamenei. Bisa jadi itu yang dimaksud. Tapi kelihatannya juga ini tidak mudah karena serangan Israel kemarin malah justru membuat rakyat Iran lebih bersatu daripada ketimbang menggulingkan pemerintah Iran yang saat ini berkuasa. Oke, Kang, kita bicara mengenai efek yang diberikan kepada pemerintah Iran walaupun itu masih dalam omong-omong ya, belum resmi. Akan ancaman menutup Selat Hormuz. Dampak global terutama ke Amerika apa, Kang? Dampak global terutama sebetulnya lebih ke Asia dan Eropa ya. Kenapa, Kang? Karena di situ kan 30% pasokan minyak dunia, 20% gas dari Teluk Persia yang melewati jalur Selat Hormuz yang itu akan mengganggu ya, terutama pasokan yang terbesar itu terbanyak ke Eropa dan ke Tiongkok. Tapi ke Tiongkok baru-baru ini kan Iran dan Tiongkok baru membuka jalur kereta langsung. Sehingga bisa jadi jalur alternatif. Tapi pada poinnya itu akan menggoncang ekonomi dunia. Harga minyak pasti akan melonjak drastis. Supply chain terganggu dan banyak faktor. Kerugian ekonomi akibat perang Ukraina Rusia yang belum kunjung selesai ini juga akan bertambah parah dirasakan oleh masyarakat dunia jika Selat Hormuz ditutup. Satu-satunya jalan yang terbaik adalah memang segera gencatan senjata. Dampaknya ke kita karena sudah meresmikan walaupun belum dua belah pihak ya Kang ya, gencatan senjata diumumkan. Dampaknya apakah sudah mulai ada terasa hingga ke ASEAN, Asia Tenggara mengenai ancaman penutupan selat ini? Anda melihat seperti apa? Jangankan sebelum penutupan selat, bursa efek kita udah berhari-hari ini rontok. Sejak mulai serangan 13 Israel ke Iran, 13 dampak Juni. Ekonominya sudah terasa. Salah satu indikatornya itu adalah bursa efek kita. Sudah berhari-hari ini turun, sudah seminggu lebih saya kira. Gitu. Ini kan ibarat termometer, ukuran suhu sudah mulai tinggi, sudah harus segera ada antisipasi langkah-langkah, dan yang paling penting itu adalah segera gencatan senjata deeskalasi. Nah, bicara gencatan senjata ini, apakah ada campur tangan dari liga-liga Arab? Meskipun kita tahu Iran tidak termasuk dalam Liga Arab. Walaupun Iran bukan Liga Arab, tapi Iran termasuk organisasi konferensi Islam. Dan hari Sabtu kemarin pertemuan tingkat Menteri Luar Negeri di Istanbul, semua kompak negara-negara anggota OKI dan anggota negara Arab, khusus anggota OKI dan beberapa organisasi yang hadir, menyatakan solidaritas pada Iran dan kecaman terhadap agresi Israel terhadap Iran. Sebetulnya dukungan politik dan diplomasi dunia Islam, dunia Arab solid ya di pihak Iran dalam hal ini. Karena itu kita kaget ketika Iran kemudian menyerang pangkalan Amerika di Doha, Qatar yang sudah dikosongkan sebetulnya. Tapi rupanya kita dapat informasi bahwa itu sudah dikoordinasikan. Nah, bicara gencatan senjata lagi nih Kang ya. Sebenarnya ini hanya akan berlaku temporer atau akan diambil kesepakatan dua belah pihak yang berlaku cukup panjang? Pernyataan Donald Trump untuk sementara waktu 12 jam ke depan, tetapi ini dipersiapkan untuk gencatan senjata yang jangka panjang.
jangka panjang untuk menghentikan eskalasi. Lebih karena begini, 2 minggu berarti ya. Lebih dari 2 minggu. Ya kan begini, mungkin Israel dan Amerika tidak menyangka Iran punya kemampuan perlawanan retaliasi yang efektif ya. Baik. Rudal-rudalnya ternyata juga tidak ada habis-habis. Dan saat ini tidak ada satu jengkal pun wilayah Israel yang bisa luput dari rudal Iran. Kerusakan di Israel juga tidak terkirakan sebelumnya. Israel itu negara kecil ya, hanya 22.000 km persegi. Mau kemana lari itu orang Israel kalau rudal Iran terus berjatuhan. Sementara Iran yang luasnya 1,6 juta kilometer persegi, diserang satu kota, orang Iran bisa lari ke kota yang lain. Banyak wilayah Iran yang begitu luas dengan jumlah penduduk 97 juta, tidak akan begitu mudah bisa dikalahkan. Baik. Nah, apakah itu murni alasan yang Anda lihat karena kekuatan militer Iran ternyata jauh di luar ekspektasi mereka atau ada kepentingan bisnis? Sebetulnya penting adalah kepentingan masyarakat internasional. Israel pun ternyata dibiarkan sendirian. Dan Amerika pun ternyata setengah hati untuk membantu Israel karena memang di dalam negeri sendiri jadi kontroversi. Baik. Opini publik Amerika juga menolak mayoritas. Kan demonstrasi sudah terjadi di berbagai kota menolak keterlibatan Amerika. Negara-negara Eropa dalam posisi menolak eskalasi dan menuntut deeskalasi. Baik. Kang, singkat Kang, apakah upaya untuk gencatan senjata antara Iran versus Israel ini juga akan berpengaruh setidaknya kepada Israel versus Palestina? Nah, ya gini, paling tidak orang masyarakat global kembali fokus ke masalah Palestina. Dan jangan lupa akan ada hajat besar di New York akhir bulan ini yang terganggu gara-gara eskalasi Iran-Israel, yaitu konferensi internasional untuk kemerdekaan Palestina, yang itu digagas diinisiasi oleh Saudi Arabia dan Perancis. Tujuan dari konferensi itu adalah pernyataan dukungan global untuk Palestina merdeka. Yang mana saat ini sudah hampir 150 negara anggota PBB mengakui Palestina merdeka. Dan deklarasi itu akan digarisbawahi dengan konsep perdamaian two-state solution. Sebagai jalur kompromi, jalur win-win solution untuk perdamaian di Timur Tengah yang abadi. Baik, terima kasih Irfan Maulana, analis Timur Tengah juga sekaligus jurnalis senior TV One. Terima kasih atas waktu Anda pagi-pagi di Kabar Pagi TV One. Selamat kembali bertugas, Kang.